Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Latifatul Hidayah dari program studi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Yang terhormat, Tutor Mata Kuliah Bahasa Indonesia MKWU 4108, Ibu Rafika dan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan umur dan dapat menjalani kehidupan ini dengan aman, tentram dan sejahtera. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Virus ini menyerang ke beberapa negara di dunia dan menimbulkan adanya pandemi. Orang yang terinfeksi virus COVID-19 mengalami gejala umum, gejala yang sedikit tidak umum, dan gejala serius. Gejala umum meliputi demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Gejala yang tidak sedikit umum meliputi sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, dan ruam pada kulit atau perubahan warna pada jaringan tangan atau jari kaki. Gejala serius meliputi kesulitan bernafas, kesulitan bergerak, dan nyeri dada. Penderita COVID-19 dengan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah, dan bagi penderita dengan gejala serius harus melakukan isolasi di rumah sakit dengan bantuan alat medis. Penyebaran virus COVID-19 sangat cepat dan tidak bisa dikendalikan angka penyebarannya. Hal ini dikarenakan mudahnya virus ini menular dari satu orang ke orang lain. Umumnya virus ini menyebar dari penderita yang terinfeksi melalui percikan-percikan dari saluran pernafasannya yang dihasilkan saat batuk atau bersin. Percikan-percikan yang dihasilkan tadi dapat menempel pada benda yang jika benda ini dipegang oleh orang lain dengan catatan orang tersebut langsung memegang hidung, mata, atau mulutnya tanpa cuci tangan terlebih dahulu, maka orang tersebut berpeluang terinfeksi virus ini. Dampak virus ini mempengaruhi beberapa sektor yang ada di Indonesia. Antara lain, di sektor ekonomi mengakibatkan banyaknya pekerja yang dirumahkan sehingga meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Di sektor pendidikan mengakibatkan semua sekolah menyelenggarakan proses belajar mengajar secara online. Hal ini tentunya menurunkan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Di sektor kesehatan, banyaknya tenaga medis yang meninggal sehingga mengakibatkan kurangnya tenaga medis dalam menangani virus ini. Di sektor politik mengakibatkan pemilu ditunda. Upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 antara lain, yang pertama memakai masker terutama saat berada di tempat umum dan ketika sedang sakit. Yang kedua, menghindari menyentuh area wajah, mata, dan hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain. Yang keempat, menghindari keramaian dan tidak keluar rumah jika bukan karena ada kepentingan atau kondisi darurat. Yang kelima, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir hingga bersih. Jika tidak ada sabun, bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol 70%. Yang keenam, menyemprotkan disinfektan pada pegangan pintu atau benda lain di sekitar. Yang ketujuh, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Yang kedelapan, mencuci bahan makanan sebelum dimasak atau dimakan. Yang terakhir, melakukan vaksinasi sesuai tempat dan jadwal yang tertera. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.